Ono inilah Wakil Rektor di Institut Teknologi Tangerang Selatan, dan tentunya beliau adalah pakar informasi teknologi yang tadi sejak SD saja saya sudah terkenal dengan wajan boliknya Pak ya. Dulu membangun jalur akses internet bahkan hingga ke desa-desa. Silakan Pak. Oke, pembicara berikutnya Emeline Lim. Ya, beliau ini adalah Head of Privacy Office-nya Grab. Tadi sudah diapresiasi oleh pemerintah gitu ya, bahwa Grab ini adalah salah satu dari segelintir perusahaan yang memang punya komitmen yang sangat tinggi terhadap data privacy ya. Jadi bahkan di regional, bahkan di Indonesia itu ada dedicated data protection officer. Luar biasa sekali. 23-nya nggak nyala. Emily, nggak nyala tuh. 23 nyala. 23 coba. Ya, oh. Ya, oke Bapak Ibu, jadi sebentar lagi kita akan mengupas ya, lebih detail bagaimana untuk melindungi data saya, data pribadi. Ya, dimana pembicara pertama kita adalah Dr. Sinta Rosadi. Ini yang low banget dari mana ya? Misi di bidang tadi nyala hidup mati lagi. Sekarang kita semua kenal. Sekarang mati ya. Saya sudah sabar. Sudah pakai aja pemaparan dari Ibu Sinta. 23 Silakan Ibu Sinta. Oh ya, satu lagi lupa iklan sorry. Bagi mahasiswa yang punya pertanyaan jangan lupa buka slido.com 2794264, kodenya masih sama dengan yang tadi. Dan masih berlaku ya, bahkan ditambah 5 kredit OVO bagi penanya terbaik, bukan terbanyak. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Greg dan OVO ya, yang sudah mengundang saya untuk sharing aspek hukum perlindungan data pribadi dari perspektif akademia khususnya ya. Memang kalau kita melihat perkembangan hukum ya perlindungan data pribadi itu yang disebut dengan pentahelix. Jadi itu dari kerjasama dari perguruan tinggi, kemudian pemerintah, swasta, dan civil society. Jadi itu suatu proses yang sangat panjang gitu. Diawali 2012 gitu. Jadi 2012 naskah akademiknya pertama kami dari Fakultas Hukum Unpad itu mendatangi Kominfo ya. Jadi Pak Ono kalau dosen kan seminar ya di dalam di luar selalu ditanya, Sinta, kapan Indonesia punya undang-undang perlindungan data pribadi? Bahkan beberapa negara Afrika sudah punya, di mana internet aksesnya juga di bawah kita, e-commerce-nya juga di bawah. Tapi mereka berani punya undang-undang perlindungan data pribadi itu tahun 2015. Ketika saya tanya, mereka bilang, this is future. Ini sesuatu hal ke depan yang diperlukan gitu. Makanya kemudian kita mengusulkan kepada Kominfo, awalnya tidak diterima. Pada Aptika awal dulu bilang, Pak kita perlu nih punya undang-undang perlindungan data pribadi. Oh nggak perlu Bu, kita perlu security aja udah. Tapi kita usaha lagi, gitu ya. Curcol ini mah karena kan hukumnya sudah tadi
teguh gitu ya, curhat. Jadi akhirnya sebetulnya oleh IKP diterimanya, diterima usul. Jadi gini aja Bu, kita wacana aja deh dulu, diskusinya juga lama Pak Sulis. Jadi dari 2012 akhirnya naskah akademik pertama itu 2014 yang kita buat bersama IKP. Ya. Hanya kan prosesnya kemudian muncullah GDPR, kemudian muncullah dinamika yang muncul, kemudian akhirnya dihandle-nya oleh aplikasi sehingga bisa menjadi undang-undang seperti sekarang ini. Jadi prosesnya 10 tahun gitu ya. Walaupun sebetulnya di Uni Eropa sendiri itu 11 tahun gitu ya, lama juga. Apalagi itu negara maju ya. Kita ini baru awal ya. Kita memiliki undang-undang PDP, tetapi proses selanjutnya adalah diimplementasi. Jadi memang tugas kami sebetulnya sudah selesai. Jadi tugas yang selanjutnya adalah di Prof. Ono dan di Mel ya, Evelyn. Jadi begitu. Jadi itu sekedar historiknya seperti itu. Kemudian ingin cerita bahwa sebetulnya hukum pelindungan data pribadi itu sudah merupakan satu kajian ilmu tersendiri. Jadi sudah terlepas dari hukum cyber. Kalau dulu di Fakultas Hukum kami itu masuk ke dalam mata kuliah hukum cyber. Tapi sekarang di kami sudah merupakan kajian hukum tersendiri dan mata kuliah wajib. Untuk yang memilih departemen, kita punya departemen teknologi informasi, komunikasi, dan informatika. Jadi karena apa? Karena di sini 146 negara, karena Indonesia sudah masuk ya. Jadi yang telah memiliki undang-undang perlindungan data pribadi, dan kami usulkan bentuknya adalah komprehensif, artinya yang akan harus comply adalah pemerintah dan swasta. Walaupun di dalam undang-undang PDP yang baru kita lebih luas lagi, organisasi internasional juga masuk, individu juga masuk. Hanya untuk organisasi internasional kan membutuhkan lagi aturan-aturan yang lebih spesifik ya. Nanti mungkin lembaga yang akan menentukan standar-standar teknis seperti itu. Jadi memang sudah muncul kajian ini, karena memang kalau kita bicara dari prinsip, dari mekanisme, dari implementasi, relatif kita sudah mengacu kepada hal yang sama, walaupun tiap negara memiliki spesifikasinya sendiri gitu ya. Mungkin dari bidang hukum jangan bosan ya kita bicara tentang satu norma yang universal, walaupun dari pihak pemerintah mengatakan kita tidak usah terlalu mengacu kepada hukum asing, tapi ya mau tidak mau sudah tercipta ya suatu norma yang bersifat universal, yang spesifik. Kita bicara tentang data pribadi. Ini seperti kalau kita bicara lingkungan hidup dan hak asasi manusia, ya. Dulu mengatakan bahwa itu di luar konteks hukum, tetapi sekarang sudah merupakan aspek yang inherent dengan segala kegiatan-kegiatan bisnis terutama. Jadi di sini prinsip ini sebagai pilar. Jadi dari prinsip ini nanti harus diterjemahkan ke dalam tata kelola. Jadi tata kelola itu harus bisa menerapkan prinsip-prinsip yang merupakan kewajiban dalam undang-undang PDP ini. Jadi seperti halnya di negara lain, Singapura juga demikian. Jadi masalah implementasi itu sangat penting. Bagaimana tata kelola suatu perusahaan, bagaimana tata kelola badan publik pemerintah, gitu ya, sehingga denda yang memang nanti menjadi sanksi tidak diterapkan secara individu ya. Jadi mempersiapkan semua tata kelola dengan baik. Jadi ini sedikit saja
jadi ruang lingkupnya kita lihat luas ternyata ya, jadi orang juga kena, tetapi kita tahu secara teori hukum pelindungan data pribadi itu adalah memberikan kewajiban kepada institusi saja, subjek data yang harus dilindungi. Makanya kemudian di dalam setiap regulasi undang-undang PDP dimanapun yang ada adalah hak dari subjek data. Memang selalu dikatakan bahwa literasi penting, iya, sepanjang data itu ada di tangan kita sendiri. Sedangkan kalau di dalam hukum pelindungan data pribadi kan data itu disimpan di institusi baik pemerintah maupun swasta, sehingga memang mindset dari undang-undang PDP yang paling utama adalah sejauh mana institusi itu menjaga data pribadi orang perorangan seperti itu. Hanya di regulasi kita ditambah pula dengan organisasi internasional. Nah, nanti harus ada aturan standarnya. Seperti apa sih? Nah, kalau kita melihat undang-undang PDP masih umum, dan saya melihat sebetulnya terlalu banyak PP. Saya hitung itu ada 10 peraturan pemerintah yang harus disusun. Menurut saya itu terlalu banyak. Karena di beberapa negara yang akan mengatur aturan standar itu adalah lembaga. Kalau pemerintah lagi pemerintah, artinya ini pemerintah juga ingin turut juga masuk ke dalamnya gitu. Kalau saya sebagai akademisi merasa bahwa itu sebetulnya tugas dari lembaga. Kalau memang lembaga yang akan menyelesaikan ini, biar lembaga yang menyusun aturan-aturan standarnya. Ya. Memang tadi Pak Teguh mengatakan tidak ada best practice, yang ada good practice, yes. Tetapi kalau kita bicara hukum secara global, harmonisasi hukum itu sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan, ya. Jadi ini sudah merupakan harmonisasi di dalam hukum itu sendiri. Mungkin ini pengulangan, saya percaya bahwa ini semua sudah paham dengan undang-undang PDP mungkin, tapi ini pengulangan kembali. Ini hal-hal yang baru ya, dan ini undang-undangnya bersifat komprehensif, artinya secara detail. Yang elemen di dalam undang-undang PDP-nya adalah ini masalah denda gitu ya. Kemudian tadi juga bisa dengan Kang Marshall, kalau dari Sunda Kang Marshall, ini lembaganya harus betul-betul ya profesional, akuntabel, sehingga di dalam menerapkan dendanya betul-betul bijaksana, karena ini baru dalam proses awal gitu ya. Kita semua masih belajar gitu, sehingga yang kita tunggu adalah lembaga yang kredibel tentunya, yang bisa memutuskan dengan adil. Di samping itu tugas lembaga juga kan membangun awareness pada semua pihak seperti itu. Kemudian di sini juga spesifiknya tadi sudah dibahas ya, ketentuan tentang transfer data pribadi, kemudian kewajiban pengendali dan prosesor, hak subjek data, ya. Tentang hak subjek data juga di dalam prosesnya menjadi tantangan sebetulnya untuk kita semua. Bagaimana konsen itu harus dibuat, apalagi di dalam undang-undang PDP kan ada 2 jenis data ya, yang general dan yang spesifik seperti itu. Kemudian tentang data breach, maybe we are ahead in Singapore. Also in Singapore, you are trying to have data breach certification in the regulation, in the amendment of Singapore, if I'm not mistaken. Jadi sebetulnya di beberapa negara yang jadi ini ada hal-hal yang bagusnya, karena kalau bahasa gaulnya itu kebocoran data pribadi, tapi sebetulnya bahasa hukumnya adalah kegagalan dalam memberikan perlindungan. Jadi prosesnya seperti itu. Kemudian penyimpanan data seperti apa, dan memang ada yang barunya kalau kita ada juga hak untuk kaum disabilitas. Sebetulnya di negara lain itu jarang. Ya, ini sesuatu hal yang baik. Jadi bagaimana hak privasi dari kaum disabilitas harus dilakukan, tapi kembali lagi ke dalam
implementasinya nanti seperti apa. Itu tantangan untuk kita semua. Baik, jadi ini kalau prinsip mungkin hanya satu ya, advice-nya bahwa ini merupakan ketentuan yang mengikat. Ini hukumnya di sini, di prinsip. Nah, prinsip ini kemudian harus diterjemahkan ke dalam praktek. Ya, bagaimana tata kelola dengan menerapkan prinsip-prinsip yang ada di sini seperti itu. Dan prinsip-prinsip ini sebetulnya muncul dari prinsip-prinsip yang sudah dihasilkan oleh organisasi internasional, dalam hal ini adalah OECD, Council of Europe, gitu ya. Jadi memang prinsip-prinsip yang dibangun adalah prinsip-prinsip yang universal. Di negara manapun prinsipnya seperti ini, walaupun ada derivasinya ya, ada varietasnya satu atau dua, tetapi ini merupakan hal yang harus dipegang erat dan ini harus diterjemahkan di dalam prakteknya nanti. Dan di dalam setiap regulasi, di dalam setiap instrumen internasional pasti ada prinsip security. Jadi security itu tadi sudah dijelaskan ibarat koin bermata dua. Jadi itu harus selalu berkaitan dengan privacy, karena security-nya yang akan diterobos. Nanti Pak Ono akan bicara banyak tentang itu. Kemudian dasar pemrosesan, ya ini kita sudah tahu banyak, ya. Hanya kembali lagi konsen itu seperti apa, kemudian yang utama adalah legitimate interest bagaimana, karena di Uni Eropa di GDPR juga jelas ada standarnya ya, tidak bisa berlaku secara otomatis. Kalau ini berlaku secara otomatis dan kita membaca dari regulasi as it is, ya berarti prinsip-prinsip yang tadi nggak diberlakukan juga boleh-boleh saja gitu ya. Tapi kembali kalau di GDPR itu komisinya menentukan standar bahwa ini bisa dilaksanakan, tetapi prinsip perlu nggak sih, necessity, kemudian eksesif dan lain sebagainya. Jadi ada standarnya, jadi tidak bisa dilakukan secara serampangan seperti itu. Nah ini hak subjek data, ini ada banyak gitu ya. Hanya di dalam praktek nanti sebetulnya yang akan menjadi tantangan kita bersama, baik pemerintah apalagi swasta, adalah hak akses gitu. Jadi subjek data nanti memiliki hak untuk menanyakan hak akses kepada korporasi atau pemerintah. Data saya diapakan? Apakah ada syarat hukumnya dipenuhi atau tidak? Data saya di-sharing tidak kepada pihak lain. Dan kalau di GDPR itu ada satu ketentuan bahwa you cannot ask. Organisasi nggak boleh nanya. Ini nanya-nanya itu untuk apa? Tidak bisa, karena ini hak. Jadi ada cerita lucu dulu, saya melakukan penelitian untuk menanyakan hak akses terhadap perusahaan-perusahaan telekomunikasi, Mas Ono. Ya, jadi saya tanya, dulu dia tanya, Ibu nanya-nanya itu untuk apa sih? Tanya-tanya data Ibu ke kami, untuk apa? Katanya gitu. Oh enggak, ingin tahu aja gitu. Nah nanti ke depan tidak bisa. Perusahaan nggak bisa tanya, kenapa nanya-nanya data kamu di sistem saya, karena itu adalah hak. Jadi ini yang harus betul-betul dipersiapkan tentang hak akses data. Jadi kalau di luar yang namanya komisi itu websitenya sangat dinamis sekali ya, sangat baik. Singapura salah satu contohnya, kemudian Inggris, Filipina juga bagus gitu. Jadi memberikan satu petunjuk yang mudah ya, bagaimana untuk organisasi, bagaimana untuk pemerintah, bagaimana untuk UMKM, juga diberikan petunjuk bagaimana mematuhi regulasi ini gitu ya. Nah selanjutnya di sini tadi sudah dibahas lebih luas ya. Jadi setiap orang, badan publik dan organisasi internasional, walaupun narasi-narasi di dalam undang-undang PDB
sepertinya lebih memberikan beban kepada korporasi. Gitu ya. Walaupun kalau ditanya itu kan setiap orang Bu, badan publik juga kena gitu. Tapi narasinya tidak setegas kepada korporasi gitu ya. Jadi di sini lembaganya harus benar-benar yang betul-betul mengerti ya kasus-kasus kalau terjadi kebocoran data pribadi. Nah di sini juga bagusnya ada privacy impact assessment, jadi suatu analisis resiko ya, bagaimana kalau misalnya data yang dikumpulkan itu secara otomatis kemudian spesifik ya, ini ada aturannya tentang privacy impact assessment dan harus dibuat oleh setiap institusi ya. Nah ini dibagi ya seperti yang sudah kita ketahui bersama gitu. Jadi data pribadi umum dan data pribadi yang spesifik seperti apa. Nah ini juga menjadi tantangan bagaimana untuk proses konsennya, terutama misalnya untuk data anak, gitu ya. Bagaimana ini konsen terhadap anak? Walaupun di situ dikatakan harus ada pengetahuan orang tua, gitu ya. Tetapi di dalam praktek ini diperlukan satu pendekatan yang friendly user ya, sehingga bisa memudahkan agar nanti tidak dituduh melakukan pelanggaran seperti itu. Ini saya skip saja. Di sini juga tentang aturan dan kepatuhan hukum. Jadi regulasi ini memang diharapkan efektif ya regulasinya. Walaupun kalau di ketentuan peralihan juga saya sebagai orang hukum juga agak bingung terhadap narasinya. Di satu sisi mengatakan undang-undang ini berlaku sekarang, tapi ada jangka waktu 2 tahun. Ya, jadi sebetulnya bisa dikatakan bahwa undang-undang ini bisa mengikat 2 tahun ke depan. Jadi orang jelas ada persiapan 2 tahun. Tapi kan narasinya undang-undang ini berlaku 17 Oktober, tetapi diberikan waktu 2 tahun. Ini bagaimana nih? Kalau ada data breach, ada yang mengatakan, ahli hukum mengatakan berlaku. Yang 2 tahun itu hanya proses seperti itu ya. Jadi memang menyusun regulasi itu ternyata tidak mudah ya. Jadi ini kemudian di sini sudah ada dibahas. Mungkin saya ingin sedikit saja terakhir tentang hak akses tadi ya. Jadi organisasi nanti harus mempersiapkan konfirmasi bahwa informasi pribadi itu sedang diproses ya. Kemudian harus ada salinan data pribadi yang mereka simpan karena banyak juga pertanyaan dari bisnis mengatakan loh, kok tiba-tiba kita didenda sih gitu ya, 2% pula gitu ya. Sebenarnya tidak usah khawatir karena secara proses hukum harus ada based on evidence, harus ada buktinya dulu. Buktinya di apa? Kembali kepada tata kelola. Apakah kita sudah mengambil suatu tindakan yang maksimal? Kalau di dalam hukum dikatakan take all necessary measures. Sudah dilakukan belum? Ya? Kalau sudah dilakukan tidak usah khawatir sebetulnya. Prinsip tanggung jawabnya kan kalau yang saya idealnya adalah presumption of liability, artinya dianggap bertanggung jawab sepanjang dia bisa membuktikan. Makanya kemudian tata kelola itu menjadi satu hal yang penting. Tata kelola itu misalnya punya DPO, kemudian juga ada mekanisme privacy impact assessment-nya seperti itu, sehingga nanti ada buktinya ketika terjadi misalnya kegagalan dalam perlindungan gitu ya. Jadi ini menjadi dasar hukum untuk pemrosesan seperti apa. Kemudian kalau di-share dengan pihak ketiga siapa pihaknya, di-share apanya begitu ya. Sampai kepada yang terakhir, jadi organisasi ini harus mempersiapkan ini gitu ya. Ini sebagai salah satu kalau kita bicara dari tata kelola. Dan terakhir kalau kita bicara hukum, ya apalagi kita bicara hukum cyber, pendekatannya tidak hanya regulasi. Ini adalah salah satu saja gitu. Ada 4 mode, ya ada 4 atau ada 3 hal yang juga bisa membantu regulasi ini. Pertama adalah dari aspek teknologinya. Sekarang banyak teknologi yang bisa membantu untuk mengamankan privacy, ya banyak tools. Kemudian yang kedua, bisnis memiliki internal regulation yang baik gitu.
walaupun sudah ada undang-undangnya, tapi tata kelola internalnya baik, dan yang terakhir tentu literasi yang sangat yang dibutuhkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sinta. Ya, mungkin beberapa hal yang bisa saya simpulkan adalah satu, tata kelola mengendali data atau proses data pribadi ini tentunya harus menjadi perhatian kita bersama. Terlepas dari narasi peraturan yang tadi, kita masih punya 2 tahun lah gitu ya, waktu untuk fully comply dengan undang-undang PDT ini. Kemudian nanti juga lembaganya, harapannya nanti lembaga otoritas pengawas data pribadi ini harus menjadi lembaga yang independen, kredibel, tidak terintervensi oleh siapapun, sehingga bisa memberikan putusan yang adil. Ya, kemudian nanti juga tentunya bisnis, nah ini mungkin menjadi PR bersama adalah terutama nanti bisnis kecil juga, mikro gitu, edukasinya harus nyampe. Kan sekarang mereka asal aja minta nomor HP, minta KTP, dan mau pesan galon aqua, minta nomor HP, minta alamat ini, lalu nanti di-share sama dia ke temannya yang jualan Indomie gitu kan. Nah ini kan kita juga harus membuat hukum ini, perlindungan data pribadi ini kan juga ramah juga lah, ya, tidak lalu sedikit membuat masyarakat kita tersangkut kasus hukum ini. Semoga 2 tahun ini kita bisa bersama-sama edukasi masyarakat. Oke. Jangan lupa bagi yang mau bertanya, buka slide 2794264. Silakan pembicara kedua kita, Pak Onowe. Terima kasih. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman Grab. Terima kasih Bu Sinta yang sudah mengambil waktu 20 menit, jadi saya kurang waktu saya. Perjanjiannya Bu Sinta mengambil 2 detik, begitu sisanya buat semua kan berapa? Pertama-tama saya minta maaf dulu, saya baru tahu judul yang benar adalah perlindungan data pribadi. Ini